Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Senang bertemu kembali lewat sapaan renungan pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan buat kita di hari ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Demikian firman Tuhan. Topik renungan kita, persekutuan dengan Kristus menghidupkan. Saudara-saudara yang terkasih, persekutuan ini sangat dibutuhkan karena persekutuan menjadi bagian ibadah kita. Selain ibadah personal diri kita langsung kepada Tuhan, ibadah bersama sesama juga menjadi ibadah kita kepada Tuhan. Ibadah diakonal dengan menolong orang, maka itu juga bagian dari ibadah. Saudara-saudara, dikatakan persekutuan dulu bersama Adam adalah mematikan. Karena Adam yang sudah berbuat dosa akan terus melahirkan dosa-dosa yang baru. Dan tidak ada keselamatan di dalam Adam. Semuanya akan menerima maut, karena orang yang berdosa upahnya adalah maut. Hari ini dikatakan oleh firman ini, persekutuan di dalam Kristus menghidupkan. Di tempat yang lain di kitab Roma dikatakan, hanya karena Adam kita jatuh ke dalam dosa. Semua diperanakan dalam dosa. Tapi hanya karena Kristus semuanya akan hidup, dan di dalam Kristus akan hidup semuanya. Oleh karena itu saudara-saudara, persekutuan dalam Kristus menghidupkan. Begitu juga lah kiranya kita, ketika kita menjadi umat Tuhan Allah, umat yang menyembah dan didasarkan kepada iman kepada Kristus Yesus, seharusnya kita menjadi persekutuan yang menghidupkan, yang menolong orang yang berduka, mereka yang mengalami banyak pergumulan, kita menyemangati dan memberikan penguatan, bukan justru mematikan, bukan justru membuat rusak, bahkan membuat kacau balau. Saudara-saudara, banyak saat ini persekutuan-persekutuan yang salah, yang sesat. Pertama, persekutuan yang memuliakan diri atau kelompok, bukan Allah yang dimuliakan. Ada lagi persekutuan yang hanya mengedepankan dirinya juga, kelompok itu, tanpa ikut terlibat dan bergaul di dalam berbagai kelompok yang lainnya. Dalam gereja sering sekali ada satu kelompok yang membuat dan mendasarkan alani hamidoi hanya karena kami. Dan saudara-saudara, Kristus tidak lagi memiliki ruang untuk berada di tempat itu, dalam persekutuan itu. Dan saya yakin kalau ada persekutuan yang seperti itu, maka dia masih berada dalam persekutuan dengan Adam yang mematikan. Persekutuan dalam Kristus juga harus tunduk taat juga kepada aturan, kepada Kristus. Bagaimana benar-benar bergandengan tangan dan tunduk kepada apa yang sudah diamanatkan oleh Kristus dalam firman. Oleh karena itu saudara-saudara, hari ini coba kita cek, apakah saya ini sedang berada dalam persekutuan dengan Adam atau persekutuan dengan Kristus yang menghidupkan. Jangan-jangan kita begitu hebatnya dan begitu luar biasanya melayani, tapi ujung-ujungnya mematikan. Hari ini coba kita cek
Dan kalau kita sudah sadari, bergeraklah, berpindahlah kalau masih berada di dalam Adam. Dan kalau sudah dalam Kristus, bergeloralah, tetaplah semangat. Karena Kristus akan menolong kita dan akan dikuatkan untuk menghidupkan mereka yang dalam pengharapan yang mati, iman yang mati. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan buat firman-Mu yang menyapa kami agar kami mencek apakah kami berada dalam persekutuan dengan Adam atau persekutuan dengan Kristus. Apakah kami selalu menyesatkan orang, merendahkan orang, sombong rohani, dan lain sebagainya yang jauh dari firman-Mu. Ya Tuhan Allah, biarlah kami bergerak dan berpindah kepada persekutuan di dalam Kristus yang menghidupkan, yang menyemangati, yang mau memuliakan Engkau dan tunduk di dalam-Mu. Terima kasih ya Allah Bapa. Biarlah firman ini menyapa kami dan menyapa setiap kategorial di dalam gereja-Mu, di dalam setiap kumpulan-kumpulan persekutuan rohani, agar benar-benar mereka hidup di dalam persekutuan dengan Kristus yang menghidupkan dan benar-benar hidup. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati. Berkati juga jemaat-Mu Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang mengalami pergumulan Engkaulah yang menolong mereka. Ampuni Tuhan dosa-dosa kami. Dengarlah doa kami ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.